Dan untuk ekonomi, Riau masuk provinsi yang sudah positif. Ini alhamdulillah, meskipun masih kecil, tapi sudah positif. Di Riau masuk 10 provinsi yang positif. Gimana caranya? Caranya ya COVID-nya selesaikan. Sehingga orang percaya diri untuk konsumsi, untuk ada demand, sehingga produksinya bergerak. Ini dia sederet prestasi Jokowi di bidang ekonomi yang bikin geleng-geleng. Terkenal sebagai presiden tol karena telah membangun banyak jalan tol sepanjang masa pemerintahannya, ternyata Presiden Jokowi juga memiliki prestasi di bidang ekonomi yang tidak kalah cemerlang. Selama 2 periode pemerintahannya, Jokowi telah melahirkan sejumlah kebijakan yang membuat perekonomian Indonesia tumbuh menjadi lebih baik. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan jalan tol Cibitung Cilincing dan jalan tol Serpong Balaraja Seksi 1 segera bisa kita operasionalkan. Terima kasih. Berikut adalah beberapa daftar prestasi Presiden Jokowi di bidang ekonomi. 1. Peningkatan industri manufaktur. Sebentar lagi masa pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir. Namun hingga saat ini sang presiden masih sangat aktif dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berguna untuk pengembangan industri manufaktur dalam negeri. Di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil serta gejolak geopolitik yang sedang melanda beberapa negara besar dunia, perjuangan Indonesia dalam membangun industri manufaktur yang inklusif, mandiri, dan berdaulat menorehkan hasil yang cukup gemilang. Sangat cepat dengan jalan tol Cibitung Cilincing ini dihantarkan kepada pelabuhan yang ada di Jakarta, wilayah utara. Hal ini terbukti dari laporan capaian kinerja industri manufaktur yang sangat membanggakan. Nilai investasi sektor sekunder pada periode pertama pemerintahan Jokowi mencapai angka 1.280 triliun rupiah. Kecepatan inilah yang nanti akan mempermudah mobilitas barang dan tentu saja dengan kecepatan itu akan memperkuat daya saing produk-produk Indonesia yang akan diekspor. Dengan nilai rata-rata investasi tahunan mencapai 250 triliun rupiah. 2. Nilai ekspor meningkat. Tidak hanya nilai investasi industri manufaktur saja yang meningkat selama pemerintahan Jokowi, tetapi juga nilai ekspor nasional yang dihasilkan dari kontribusi sektor manufaktur yang telah berhasil dibangun. Capaian nilai ekspor Indonesia terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 yang hanya 127 miliar USD hingga tahun 2020 menjadi 131,1 miliar USD. Kita harapkan ini memang memberikan pelayanan terhadap truk-truk kontainer, barang-barang yang akan diekspor maupun barang-barang impor yang akan menuju ke kawasan industri, ke kawasan logistik yang tadi sudah saya sampaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2020 Indonesia tengah menghadapi masalah pandemi COVID-19 yang sempat menyebabkan aktivitas negara hampir lumpuh total. Namun hal ini tampaknya tidak menjadi sebuah hambatan bagi Jokowi beserta jajarannya. Pasalnya nilai ekspor nasional dan industri manufaktur tersebut justru meningkat hingga mencapai 80,3%. Serta menghasilkan surplus pada neraca perdagangan sebesar 21,7 miliar USD pada tahun 2020. Sehingga nanti jor kedua, jor ketiga selesai, dari barat ke timur, dari timur ke barat, tidak usah melalui tengah Jakarta. Ini yang akan mengurangi kemacetan yang ada di DKI Jakarta. 3. Ekonomi meroket 7,07% saat pandemi. Situasi yang sangat buruk mengancam Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021. Tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 berhasil melumpuhkan perekonomian di dalam negeri. Kondisi ini juga membuat kebijakan yang diambil pemerintah berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Walaupun sempat mengalami resesi di awal kuartal tahun 2020, Indonesia justru berhasil keluar dengan kondisi yang jauh lebih baik pada tahun 2021.
Bahkan Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat hingga 7,07%, di mana nilai tersebut tertinggi sejak tahun 2004 lalu. 4. Ekonomi Indonesia tumbuh saat negara lain turun. Tahun 2022 dan 2023 menjadi tahun yang sangat buruk bagi seluruh negara di dunia. Ancaman resesi global bisa dipastikan hampir terjadi. Hal ini pun diprediksi membuat kondisi ekonomi seluruh negara dunia menurun. Gimana caranya? Caranya ya COVID-nya selesaikan. Sehingga orang percaya diri untuk konsumsi, untuk ada demand, sehingga produksinya bergerak. Hati-hati, kurang lebih 7% plus itu bukan barang mudah, tetapi saya meyakini insya Allah. Kenapa saya datang ke Provinsi Riau, saya ingin memberikan keyakinan itu. Dan untuk ekonomi, Riau masuk provinsi yang sudah positif. Ini Alhamdulillah, meskipun masih kecil, tapi sudah positif. Di Riau masuk 10 provinsi yang positif. IMF bahkan memastikan bahwa perekonomian negara-negara seperti Amerika, Eropa, dan Cina menurun hingga 1% pada tahun 2023. Namun sebaliknya, IMF justru memastikan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap stabil di sepanjang tahun 2023, bahkan bisa menyalip negara-negara besar seperti AS dan Cina.